Itu ancaman kurungannya itu bisa sampai 3 bulan loh, Mbak. Wow. Nah, ini supaya tahu nih. Iya. Supaya tahu nih sobat GU nih, bagi yang masih ngebrong-ngebrong nih. Gitu. Betul, Pak. Saya punya program sekarang yang namanya program Taros Kapolres Garut. Jadi saya berikan nomor WhatsApp saya pribadi, Mbak. Pokoknya nanti jangan tanya ke Bapak, mantan kalian di mana? Kan? Jangan ngeprank juga nih, lagi zaman nih. Betul. Dulu pernah Pak ditabrak beca, padahal saya motor. Oh gitu ya? Iya, disenggol beca. Karena dianya kayaknya lebih galakan beca daripada gitu? kendaraan bermotor. Betul nggak teman-teman di sini? Oh gitu, karena mungkin barangkali rodanya lebih banyak daripada roda sepeda motor. Berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Laras Anissa dalam acara GU Talks. Dan kita sudah bersama yang terhormat Kapolres Garut, Bapak AKBP Wirdanto Hadi Caksono SIK MSI, betul ya Pak? Betul Mbak Laras. Siap. Aduh, seneng nih ada di GU Talks ini. Alhamdulillah. Bapak apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ya, selama masa bulan-bulan Desember menjelang Desember ini kan banyak musim hujan ya. Jadi banyak sih yang sakit, termasuk anggota Polres juga lagi banyak yang sakit. Banyak banget yang sakit. Semoga pada lekas sembuh ya Pak. Iya, itu daripada sakit hati kan itu ya. Iya, lebih baik sakit badan daripada sakit hati. Ini penampilan Bapak nih spesial sekali nih Pak hari ini karena pakai ikat asli Sunda ya Pak. Wah iya, ini kan kembali lagi bahwa kepolisian Garut ini kan tentunya tidak lepas dari kearifan lokal. Betul sekali. Termasuk diri saya, walaupun saya bukan orang Sunda asli gitu kan ya. Saya kan saya ini orang Semarang yang berupaya jadi orang Samarang. Nah, jadi bahasa Sundanya agak sakatik-sakatik lah gitu kenapa. Sakadik. Tapi betul memang tinggalnya di Samarang? Bukan, aslinya Semarang, Jawa Tengah gitu kan ya. Tapi kan berusaha jadi orang Samarang gitu Saya ya. pikir memang tinggalnya di Samarang. Enggak. Ternyata Pak Kapolres ini bukan asli Sunda ya. Betul. Kita sebut teman-teman di sini Sobat GU nih Pak nih. Oke, Sobat GU. Dan kebetulan sekali Bapak ini merupakan yang pertama dari aparat yang masuk ke GU Talks. Waduh, suatu kehormatan spesial, ini. Benar-benar spesial banget ini. Suatu kehormatan bagi saya gitu. Dan kebetulan memang sudah banyak pertanyaan nih Pak dari teman-teman Instagram. Oke. Kalau misalkan kita buka di YouTube dan lain-lain pasti akan banyak sekali ya. Oke. Ya, kita siap ada pertanyaan, barangkali ada penyampaian dan masukan terkait kinerja kepolisian pun kami siap. Gitu. Sebelum kita masuk ke sini, Bapak tuh kerja di sini tuh sudah dari tahun berapa? Saya dari tahun 2021. 2021. Ya, jadi kurang lebih sudah setahun 5 bulan jalan ini. Bagaimana nih Pak perasaannya bertugas di Kabupaten Garut? Wah, alhamdulillah ini sebagai sebuah blessing in disguise betul bagi saya secara pribadi ya. Jadi saya sangat bersyukur Allah SWT betul-betul bisa memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berdinas di sini. Jadi ada semacam pengalaman baru, kemudian bertemu dengan banyak orang-orang baru, karena kan saya tidak berasal asli dari sini ya, dan tentunya perlu adaptasi yang cukup tinggi. Namun alhamdulillah dari pertama kali saya dinas setahun 5 bulan tidak terasa semua bagaimana kesan yang saya ambil bahwa masyarakat Kabupaten Garut ini sangat hangat dan sangat menerima dan betul-betul memberikan sebuah masukan yang konstruktif terhadap kinerja saya secara pribadi maupun kepolisian. Berarti Kapolres di Kabupaten Garut atau dimanapun ya Bapak tuh sangat bersahabat sama masyarakat ya Pak ya? Ya harus, karena kuncinya itu kalau polisi itu kuncinya adalah public consent. Jadi kepercayaan masyarakat itu menjadi hal yang utama bagi kami. Jadi mau tidak mau kita tuh adalah pelayan masyarakat. Nah itu makanya harus bersahabat dengan masyarakat. Alhamdulillah. Pernah nggak sih Pak ada orang yang takut pas misalkan datang nih Bapak nih sama rombongan ada polisi gitu? Waduh itu sudah ya memang polisi ini ada budaya ya Mbak ya. Bicara masalah ada budaya dan tentunya masyarakat masih ada sebagian yang barangkali itu merasa takut dengan polisi, tapi kan sekarang dari waktu ke waktu tentunya masyarakat sudah tidak usah takut lagi dengan polisi karena kita ini adalah sahabat, kita adalah mitra, dan kita ini adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas
untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah. Tuh polisi zaman sekarang mah udah nggak ada yang menakutkan ya Aduh, teman-teman. nggak ada. Kalau misalkan memang menakutkan mungkin emang gagah aja juga. Aduh, gagah ya. Sekarang saya udah banyak senyum-senyum sendiri, Mbak. Pokoknya lebih senyum-senyum banyak, kebaikin senyum aja. Alhamdulillah. Tapi Bapak alhamdulillah sih kayaknya memang banyak fansnya Pak ya. Waduh. Tidak menakutkan sama sekali Enggak Pak, lah, alhamdulillah. Mbak. Tapi kalau tegasnya mah iya. Iya, Dari jauh juga harus. sudah terlihat. Iya, Alhamdulillah. harus gitu kan ya. Nah kalau boleh tahu Pak, di Polres ini tadi saya sempat ngobrol juga ada beberapa fungsi ya Pak ya? Oh, iya. Nah apa aja sih Pak itu? Kalau kita ada fungsi pembinaan dengan operasional. Jadi kalau di pembinaan kan kami ada di situ ada bagian perencanaan, bagian sumber daya manusia, ada bagian logistik, itu di fungsi pembinaan. Tapi fungsi operasional kita juga ada nih yang sering bersentuhan dengan masyarakat. Ada penegakan hukum, ada reserse kriminal, dan juga ada reserse narkoba. Kemudian ada juga bagian intelijen, kemudian ada bagian lalu lintas, gitu ya. Ada juga fungsi satuan pembinaan masyarakat, gitu aja. Itu yang lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Itu. Banyak sekali ya ternyata. Banyak fungsinya banyak. Anggota saya itu 1.230, Mbak. Di Kabupaten Di Kabupaten Garut. Polres aja atau sama yang sama dengan yang polsek jajaran. Total kan ada jauh 33 polsek gitu. Nah, jadi dengan memang kembali lagi Mbak Laras dan Sobat GU bahwa 1.230 personil Polri ini untuk melayani kurang lebih 2,8 juta jiwa masyarakat Kabupaten Garut itu memang jauh dari sempurna, Mbak. Perbandingannya saja kan tidak sangat signifikan jauhnya kan seperti itu ya. Namun demikian kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada masyarakat Garut. Amin. Sudah terlihat juga Pak, alhamdulillah. Amin. Insya Allah Mbak, jauh dari sempurna Mbak, tapi insya Allah kita upayakan Mbak. Siap. Bapak langsung di pertanyaan pertama dari akun-akun Instagram. Iya. Ada @ricky_tves32. Pak Polisi yang terhormat, kenapa layanan SIM keliling jarang sekali diadakan di daerah Pamengpeuk dan sekitarnya? Padahal kami warga Garut Selatan butuh layanan tersebut gitu Pak, silakan. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pelayanan SIM keliling kami memang tidak bisa setiap hari itu beroperasional langsung sampai ke Garut Selatan. Jadi sistem kami nanti yang pertama kami akan mencoba untuk mengedepankan para Babin Kamtibmas kami untuk melakukan pendataan secara kolektif gitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin ingin memperpanjang SIM atau pelayanan SIM, silakan komunikasi dengan anggota Babin Kamtibmasnya gitu kan ya, mungkin di desanya atau enggak ke polsek, silahkan di situ. Nah, dari situ nanti kami akan datakan nanti Mbak Laras dan Sobat GU semuanya. Kalau misalnya memang di satu lokasi itu memang ada cukup signifikan jumlah dari masyarakat yang ingin diberikan pelayanan SIM keliling, nah baru nanti kami akan deploy untuk sarana prasarana kami untuk ke sana. Nah itu nanti supaya memang tidak bisa setiap hari memang, karena kan berbicara masalah operasional. Tapi ini sangat masukan yang sangat baik. Kalau tidak salah itu di daerah mana tadi ya, di Garut Selatan saja ya tadi ya? Pamengpeuk. Oke, di Pamengpeuk nanti kita akan prioritaskan. Kalau misalnya nanti saya akan telepon Kapolsek Pamengpeuk dan para babinnya untuk segera mengkolektifkan masyarakat, mendata siapa yang mau diberikan pelayanan SIM. Nah setelah itu nanti kita akan dorong untuk kegiatan SIM keliling langsung ke Pamengpeuk. Alhamdulillah ini jawabannya langsung ya Pak ya? Iya langsung. Nah untuk Kang Ricky ini di sana nih barangkali belum punya SIM, langsung aja teman-teman yang ada di Pamengpeuk buat langsung koordinasi sama polseknya. Ya sama polsek, sama babinnya ngomong. Nanti saya sudah akan perintahkan sekarang juga nanti kepada Kapolsek Pamengpeuk untuk mendata berapa masyarakat yang akan diberikan pelayanan SIM, terutama perpanjangan ya. Alhamdulillah. Gitu. Langsung dapat solusi nih, solutif ya, sekali. harus solutif. Baik, terima kasih loh Pak. Sama-sama. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih, ada @r_irfan. Ya. Apa benar sekarang kalau mau bayar pajak kendaraan bermotor harus punya BPJS? Oh ya, nah memang masalah itu, ini kan ada aturan baru terkait instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Itu terkait masalah optimalisasi jaminan kesehatan nasional. Di mana di situ memang untuk membayar pajak kendaraan itu memang diharuskan untuk memiliki BPJS. Jadi sudah aturannya ini kaitannya sudah memang terkoneksi antara BPJS dengan layanan pajak kendaraan. Gitu. Itu memang sudah menjadi aturannya.
Mulai kapan tuh Pak? Itu mulai, kalau tidak salah, mulai bulan Juni 2022 itu. Itu dari sejak adanya Inpres itu. Inpres nomor 1 tahun 2022. Tadi itu pertanyaannya BPJS. Ini BPJS apa nih Pak? Kesehatan atau ketenagakerjaan ya? Oh, kesehatan. Oh, kesehatan. Iya, Siap. kesehatan, kesehatan. Baik. Itu berarti sudah terjawab juga ya. Iya. Irfan, jadi harus pakai BPJS. Jadi Sudah. kalau misalkan belum punya harus Kurus bikin dulu. Iya, baru BPJS. nanti bisa ngurusin pajak. Betul, Ya. betul. Iya. Kemudian masih tentang kendaraan Pak. Ya. Bagaimana tindak lanjut terkait kendaraan yang menggunakan knalpot bising? Ya. Saya pendatang baru di Garut, apalagi posisi rumah di pinggir jalan. Ya. Katanya dia merasa terganggu nih Pak, apalagi kalau malam hari. Ya. Mohon untuk tindak lanjut karena saya melihat ada baligo Garut bebas knalpot bising, tapi Ya. kenyataan masih ada. Oke, nah semenjak saya pertama kali dinas sebagai Kapolres Garut, saya sudah menginisiasi adanya gerakan Garut tanpa knalpot bising. Itu memang inisiasi dari Polres Garut dan disambut baik oleh Bapak Bupati, dan kemudian pada saat itu kegiatannya kita launching itu di lapangan Setda, kalau tidak salah itu sekitar tahun 2021 akhir itu. Nah, harapan kami untuk melakukan semacam peluncuran gerakan Garut tanpa knalpot bising ini, tentunya di sini adalah bagaimana kami berupaya untuk menstimulasi seluruh stakeholder. Ya, karena kami tidak bisa bekerja sendiri untuk menertibkan ini, Mbak Laras dan Sobat GU semuanya. Jadi dengan adanya peran dari pemerintah daerah, pentahelix ya nih, pemerintah daerah, kemudian aparat baik kepolisian, TNI, termasuk juga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini kami harapkan menjadi sebuah solusi bersama untuk bagaimana kita berkomitmen bersama untuk membebaskan Garut dari knalpot bising. Jadi semangatnya sudah ada, tinggal nanti di satu sisi ini kami tetap akan melakukan penindakan. Penindakan dalam arti untuk peneguran secara humanis dan kemudian untuk supaya mengganti knalpotnya dan sebagainya. Tetapi kami lebih berharap juga ada peran dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun juga kelompok lingkungan di lingkungan keluarga bahkan, untuk bisa mengingatkan kepada anaknya untuk tidak menggunakan knalpot yang tidak standar. Itu yang kita harapkan. Jadi kami sudah melakukan selain penindakan, ada juga langkah-langkah sosialisasi. Jadi Dikmas Lalu Lintas kami ini sudah keluar masuk sejumlah banyak lingkungan pendidikan. Di situ kami menyampaikan bahwa untuk supaya tidak menggunakan knalpot yang tidak standar. Jadi langkah baik yang sifatnya itu pencegahan, langkah yang sifatnya itu himbauan, sampai dengan ke langkah yang sifatnya itu penegakan aturan pun kami lakukan. Namun demikian tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah sebuah bagian dari komitmen bersama. Ini permasalahan sosial menurut saya yang memang harus membutuhkan peran dari banyak pihak. Nah, kami tentunya tidak akan surut untuk bisa memerangi yang namanya knalpot bising ini, karena saya tahu bahwa berdasarkan polling memang apa sih permasalahan yang saat ini paling topnya ya, maksudnya untuk mengganggu keamanan, mengganggu ketertiban, semuanya banyak ngomong masalah knalpot bising. Wah, luar biasa. Dan ternyata tidak hanya di Kabupaten Garut. Sampai di seluruh wilayah Jawa Barat pun semua berbicara tentang knalpot bising ini. Nah, ini tentunya menjadi sebuah bahan diskusi untuk bisa menyelesaikan baik di tingkat hulu maupun hilir ya. Jadi selain hal yang hilir itu adalah permasalahan-permasalahan knalpot bising yang berlalu lalang itu. Tetapi hulunya ini kan tentunya di situ dari aspek masalah pendidikan masyarakat, kemudian berbicara masalah perizinan knalpot, termasuk jual beli knalpot, bengkel-bengkel. Nah, ini tentunya menjadi spot-spot yang harus kita sentuh semuanya. Gitu. Tapi Pak, kalau untuk di yang tadi jual belinya, Ya. ini dari polisi juga turun ke situ Pak? Turun. Jadi kami beberapa waktu yang lalu sempat terima direct message juga melalui Instagram Polres kami bahwa Pak, ini saya terganggu gara-gara ada bengkel itu lagi nyeting knalpot. Jadi ngegas-ngegas begitu. Nah, itu pun dilaporkan ke kami dan kami setelah itu langsung kami tindak juga. Ibaratnya Pak, udah nggak boleh lagi ibaratnya men-setting untuk melakukan menginstalasi knalpot yang tidak standar. Nanti dianya dapat razia berkelanjutan atau Ya, gimana? pada saat kita datang, memang pada saat dia tidak melakukan apa-apa. Ceritanya begitu kan. Nah, tapi nanti untuk ke depan kita warning. Kalau misalnya ternyata warningnya tidak diindahkan, nah kan di sini ada peraturan terkait mengganggu ketertiban umum. Nah, jadi selain masuk tidak hanya masalah pidana, ada juga masalah pelanggaran perda.
Iya. Nah, mengganggu ketertiban umum. Betul. Kan sudah masyarakat sudah resah. Iya. Kalau bengkelnya ngegas-ngegas gitu, ngecek-ngecek knalpotnya itu. Nah, kan gitu. Kalau untuk masyarakat nih Pak, saya pernah nonton juga ada yang didengerin ke knalpotnya gitu Pak. Iya, iya. Di Kabupaten Garut gimana Pak? Apa push up aja atau gimana untuk tindakannya? Nah, kalau sekarang untuk kedepannya, kami sekarang lebih mengedepankan pelanggaran tindak pidana ringan, Mbak. Iya, jadi pelanggaran perda. Jadi di situ kan ada terkait masalah mengganggu ketertiban umum. Oh, jadi dia nggak ada yang humanis tadi langsung Ya. dipidana Lah ringan bukan, gitu, Pak? bukan, maksudnya begini. Kalau pertama kan pasti sosialisasi ya. Nah, iya, Nah, ini itu. kan bicara masalah step-stepnya ya. Kita sudah mengingatkan. Kalau yang pertama mengingatkan, kemudian dia itu mau mengganti agar lebih bagus. Itu berarti kan sebuah langkah-langkah solutif yang sifatnya preemptif ya. Nah, kemudian kalau ternyata berulang-ulang, kemudian di satu sisi juga tidak ada itikat baik dan sebagainya, ini kan perlu penegakan aturan. Nah, sementara dari awal kami sudah sosialisasi nih, di lingkungan pendidikan sudah. Kemudian di beberapa community motor, community beberapa termasuk di event-event tertentu yang mengkaitkan dengan kendaraan bermotor, kami selalu mensosialisasikan. Jangan gunakan knalpot bising, jangan gunakan knalpot tanpa tidak standar dan sebagainya. Nah, namun demikian ketika ternyata sudah diingatkan, kemudian tidak diindahkan, ini kan perlu ada suatu hal yang harus kita lakukan untuk menegakkan aturan sehingga ada efek jerah. Nah, makanya kita akan ke depan, kita akan gunakan tuh yang namanya tindak pidana ringan berdasarkan pelanggaran dari peraturan daerah. Nah, mengganggu ketertiban umum gitu ya. Nanti kan langsung disidangkan di situ. Itu ancaman kurungannya itu bisa sampai 3 bulan loh, Mbak. Wow. Nah, ini supaya tahu nih, Iya. supaya tahu nih sobat GU nih, bagi yang masih ngebrong-ngebrong nih, gitu. Betul Pak. Yang masih ngebrong-ngebrong nih asal tahu nih ada di situ pelanggaran tindak pidana ringan, yaitu pelanggaran peraturan daerah, mengganggu ketertiban umum. Itu langkah terakhir yang akan kami lakukan. Tapi sebelumnya kita akan terus upayakan, apalagi kan rata-rata, mohon maaf nih, yang menggunakan rata-rata adalah remaja di bawah umur nih, Mbak Laras. Oh, padahal mereka juga belum tentu boleh pakai motor ya Pak ya? Nah, belum tentu juga ya, kadang-kadang begitu. Nah, ini makanya kita lebih banyak kita himbau dan sebagainya untuk supaya lebih mengedepankan untuk menghadirkan orang tua. Seperti itu lebih banyak kita kedepankan. Tetapi kalau yang sudah, mohon maaf, misalnya kayak kalau sudah masuk ke dalam geng motor, kemudian sudah ugal-ugalan gitu kan ya, udah ngebrong-ngebrong begitu, kemudian juga dalam berlalu lintas juga tidak diindahkan dan sebagainya, ini kan membahayakan orang. Betul Pak. Nah, Iya. kalau itu baru kita tindak. Tapi kalau dari saya nih Pak ya, kalau misalkan saya lihat orang-orang yang pakai knalpot yang bising itu, kita lihat aja tuh dari motornya, nggak cuma knalpotnya aja yang salah. Iya, motornya. Dari motornya juga, misalkan apa tuh Pak namanya, rating tuh, lampu sen. Oh, lampu sen. Kadang mereka diwarnain, dipakai warna lain, ada yang biru, ada yang apa kan, ada yang nggak kelihatan. Terus plat nomornya suka disembunyiin. Betul. Jadi mereka tuh kayaknya mereka tahu deh, ya pasti tahu ya, maksudnya memang niat itu gitu tuh, ya. itu tuh gak boleh. Terus gimana caranya supaya mengelabui mungkin ya? Iya. Nah, dan ada latar belakang lain, Mbak. Kebanyakan memang yang geng motor itu. Kalau misalkan mereka pakai motornya yang biasa, saya nggak tahu nih mereka boleh masuk ke gengnya apa enggak gitu. Inilah saya anggap sebagai ini permasalahan sosial, Mbak Laras. Permasalahan sosial yang tidak hanya tip of the ice ya. Jadi maksudnya tidak hanya teori gunung es itu kan hanya yang kelihatan kecil aja, taunya di bawah itu permasalahannya banyak. Jadi berbicara masalah community, geng motor, orang kadang-kadang pengen punya motor untuk bisa masuk sebuah geng. Ini kan sebuah permasalahan sosial. Ini kayak begini-gini Mbak Laras nih. Nah, ini yang harus kita tuntaskan bersama-sama. Kenapa ujung-ujungnya dia itu menggunakan knalpot bising? Soalnya kalau tidak menggunakan knalpot bising, dia tidak diterima di dalam sebuah geng itu. Kan begitu ceritanya. Kalau misalnya pakai motor bebek biasa ya, wah kayak udah ya dibilang sama gengnya lu masa pakai motor begini ya. Lu nggak bakalan ngejar lu gitu. Ya kayak gitu-gitu lah. Identitas community ini ternyata menjadi sebuah permasalahan. Identitas ya Pak ya, betul. Identitas gitu. Sudah masuk identitas ya yang kayak betul. Ini permasalahan sosial. Berarti memang kalau misalkan ini
kita bilang sebuah kejahatan sudah kejahatan yang sistematis juga dong? Ya, kita jangan, saya tidak ya. menyimpulkan ini sebuah kejahatan ya, tetapi kalau berbicara penyimpangan sosial, ya. Oh, penyimpangan, baik. Iya, betul ya, penyimpangan kan awalnya dari penyimpangan dulu karena budaya. Gitu, kebiasaan supaya diterima orang, supaya dikenal sama orang, dia harus masuk kepada sebuah community. Ada identitas di situ, gitu kan ya, sehingga dia diakui dan sebagainya. Ini permasalahan-permasalahan yang dari, ya itu saya bilang, hulu dan hilir. Nah, makanya saya butuh peran dari seluruh pihak. Salah satunya pun yang paling dominan adalah orang tua. Iya, Pak. Orang tua yang mengingatkan anaknya, udah ya, untuk supaya tidak masuk ke dalam budaya itu. Cari budaya-budaya lain yang lebih positif. Betul. Gitu, Dan dari geng motor sendiri, Pak, kan katanya lagi marak lagi nih Pak sekarang. Betul, geng motor. ya. Kan kalau dulu waktu saya kecil, geng motor tuh ya, yang terkenal banget ada 2 atau 3 ya Pak ya. Ya. Dan itu tuh sekarang sudah jadi LSM. Oh iya. Kalau Ya. misalkan bencana apa mereka suka turun. Ya, ya. Nah yang saya herankan adalah menurut Bapak nih, Ya. kenapa ada ide dari anak-anak muda untuk memunculkan kembali geng motor tersebut? Pada prinsipnya segala yang sudah tergabung dalam organisasi kepemudaan dan diakui oleh pemerintah ya, ini kan saat ini di bawah dalam naungannya Kesbangpol, kan begitu ya. Nah, pada prinsipnya memang harus ada pelampiasan ataupun juga bagaimana cara kita itu untuk supaya para pemuda, generasi muda kita ini tidak salah arah, kan memang harus ada yang membina, kan begitu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang sekarang yang sudah secara aturan itu di bawah dalam binaan Kesbangpol itu tidak ada masalah, tetapi kembali lagi supaya jangan sampai nanti ada namanya semua akan menjadi sifatnya oknum lah ya Mbak ya. Kalau sudah diakui oleh pemerintah berarti kan sudah sah. Tetapi kembali lagi kalau terjadi sesuatu, tentunya di situ ada oknum yang tentunya harus kita evaluasi, kan gitu ya. Nah, kalau berbicara aspek geng motor ini, kembali lagi nih kita semuanya, saya kemarin bersama dengan Satpol PP dan juga dengan TNI, kita sudah adakan patroli bersama. Dan mulai seminggu yang lalu, kita sekarang sedang semarak-marakan untuk lakukan patroli malam. Ya, patroli malam. Bahkan beberapa hari yang lalu kami sempat kemarin mengamankan ada satu geng itu. Ada satu geng yang kami amankan, sudah kami viralkan juga di Instagram Polres kami. Di situ ada reckless driving gitu ya. Jadi berlalu lintas menggunakan motor, bahkan informasi dan berdasarkan pantauan dari media sosial ada yang menggunakan sajam. Begitu. Ada yang menggunakan sajam, jadi memperlihatkan sajamnya melalui media sosial. Sajam itu apa? Senjata tajam. Senjata tajam. Ya, senjata tajam. Nah, ini kan meresahkan, gitu. Nah, kalau yang meresahkan gini kan harus kita tindak, gitu. Jadi ini yang saya bilang tadi berbicara masalah pengakuan tadi. Akhirnya anak-anak yang masuk ke dalam geng tersebut itu memanfaatkan media sosial hanya sekedar foto-fotoan tuh menggunakan senjata tajam. Hanya untuk mendapatkan pengakuan, wah bahwa lo ya, geng motor di sini itu, wah ini garang lo ya, ini dan sebagainya. Ya, ini kembali lagi adalah persaingan via media sosial yang sebenarnya tidak ada artinya. Nah, namun demikian kami dari pihak kepolisian, setiap kali nanti kami sudah ada melakukan kegiatan patroli cyber. Nah, patroli cyber itu saya akan monitor. Ya, kita punya tim yang sudah bisa memonitor setiap pergerakan orang-orang yang ternyata menimbulkan keresahan. Ya, termasuk salah satunya adalah eksistensi orang-orang yang mengaku sebagai geng motor dengan cara yang berpotensi melakukan tindakan anarkis, menunjukkan senjata tajam, kemudian memperlihatkan standing bike gitu. Ada tuh standing bike di jalan pembangunan tuh. Sampai sekarang masih ada, Pak? Kemarin akhirnya kita tegur melalui akun medsosnya. Tolong ini jangan dipertontonkan ya banyak karena Anda sudah melanggar peraturan lalu lintas gitu ya. Kita himbau dulu pertama ya, langsung di take down sama dia, gitu kan ya, gitu aja. Jadi ya kembali lagi itu kan meresahkan, gitu. Bahkan saya dapat informasi beberapa waktu yang lalu katanya mau ada geng-geng motor yang mau datang ke wilayah Garut dari luar Garut. Nah, terus kemudian geng-geng motor yang di wilayah kita katanya mau berupaya untuk konsolidasi di lapangan Simpang 5, katanya di bundaran Simpang 5. Maksudnya mengadakan pertemuan gitu? Mengadakan pertemuan, jadi kesannya kayak kok kelihatannya nggak aman banget itu Garut gitu kan, sampai mau konsolidasi dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah itu nggak jadi,
Karena sebelumnya sudah kita tindak gitu, adanya geng motor yang meresahkan itu. Gitu Mas. Terima kasih banyak ya Pak. Karena udah main senjata tajam nih, udah keterlaluan sih. Ya, kan, sudah keterlaluan. Apalagi misalkan masyarakat tuh ya banyak orang-orang sipil yang nggak tahu apa-apa. Betul. Di saat mereka lewat, malah yang nggak tahu apa-apa yang kena itu kan. Betul, Bahaya betul. banget. Maka kami terima kasih nih Mbak Laras sama Sobat GU yang kemarin sudah memberikan informasi. Banyak masyarakat yang nge-DM langsung ke Instagram Polres kami, menyampaikan informasi-informasi terkait masalah kegiatan dari geng motor itu. Pada prinsipnya kami akan terus melakukan patroli di beberapa titik-titik wilayah yang memang diduga adanya kegiatan aktivitas yang melibatkan geng motor, seperti balap liar di Jalan Ibrahim Haji. Wah, itu tuh selalu saya dapatkan informasi tuh, Ibrahim Haji itu Pak malam-malam sering ada yang kumpul-kumpul, ada yang balap liar. Nah kemarin malam minggu akhirnya udah saya perintahkan anggota untuk supaya nanti kita jagain itu lokasi di Jalan Ibrahim Haji itu, supaya ibaratnya logikanya begini, ibaratnya kita dudukin duluan lah daripada geng motor, mendingan gengnya polisi, dah gitu aja kurang lebih. Preventif sekali ya ini ya. Alhamdulillah. Dan nggak akan berani juga sih mereka ya. Ya kita berharap lah sebagaimana mungkin untuk menciptakan situasi aman ini kita upayakan semaksimal mungkin lah. Karena tadi banyak yang balap liar yang Bapak sebutkan tadi juga, ada nih Pak yang nanya dari @andi_mrdianya.7, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelanggaran lalu lintas sepanjang Jalan Ahmad Yani, serta bagaimana solusinya? Mungkin bisa general aja Pak, Oke. pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Garut. Ini secara general saja ya, kalau berbicara Jalan Ahmad Yani ini kan bahasanya itu kan sekarang sudah memang menjadi, Pengkolan itu kan sudah menjadi ikonnya kota Garut, gitu kan ya. Nah di situ selain menjadi ikon, di satu sisi juga akhirnya menjadi sebuah magnet, gitu ya, magnet dari seluruh masyarakat warga Kabupaten Garut yang di luar dari kota Garutnya sendiri ya, dari selatan ke utara, termasuk juga para wisatawan lokal, gitu kan ya, yang berada di wilayah Garut yang sedang menuju ke Garut kan gitu ya. Jadi menjadi magnet sendiri. Nah, makanya di satu sisi kami saat ini akan terus berkomunikasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi permasalahan perlalu lintasan itu, Mbak, itu komponennya tidak hanya lalu lintas Polres gitu ya. Tapi ada juga dari Dishub, ada juga dari Jasara Harja, ada juga dari kaum akademisi dan sebagainya. Yang di situ akan dibahas terkait bagaimana sih perlalu lintasan yang ada di wilayah Garut. Nah, untuk masalah Ahmad Yani ini menjadi sekarang ini masih menjadi sebuah bahan yang terus dibicarakan, untuk didiskusikan, untuk dicarikan solusinya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya memindahkan pedagang kaki lima beberapa waktu yang lalu kan sudah pernah dilakukan. Tetapi di sini masih menyisakan residu permasalahan sosial yang ini pun juga harus kita tuntaskan. Karena ini kan menyangkut hajat hidup masyarakat dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Ini tentunya harus cukup bijak untuk bisa menangani ini. Nah, namun demikian kami berupaya untuk meskipun saat ini itu kan masuk dalam kawasan tertib lalu lintas sebenarnya. Nah, makanya kami sudah lakukan evaluasi. Apakah memang masih layak untuk lokasi tersebut itu dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas kalau misalnya ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum dituntaskan, yang mungkin di luar dari tanggung jawab kepolisian, kan begitu ya. Nah ini menjadi sebuah bahan yang harus kita terus akan terus difokuskan untuk dicarikan solusinya, supaya bagaimana Ahmad Yani itu setidaknya kita juga memiliki harapan ya. Kota Garut atau Kabupaten Garut ini memiliki sebuah boulevard gitu kan ya. Harapan kita di beberapa lokasi kota yang di wilayah di Pulau Jawa ini kan kota-kotanya itu ada yang memiliki boulevard yang di situ bersih, rapi. Kalau bisa di Jogja kayak Malioboro kan begitu ya. Kanan kiri ada yang berdagang, tetapi jalan di situ masih ada yang rapi, tidak ada komponen-komponen yang lain, tukang becak juga diatur lokasi di mana, delman di mana, dan sebagainya. Ini yang kita idam-idamkan juga, Mbak Laras. Jadi, oleh karena itu, saya akan mengedepankan kita sebagai inisiator untuk terus berupaya seluruh stakeholder ini membahas dan membicarakan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Ahmad Yani. Karena memang ini tidak bisa kita hanya mengedepankan penegakan aturan.
Karena di situ akan menyisakan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang harus dicarikan solusinya juga. Betul, Pak. Nah, ini Mbak Laras, ini tentunya pandangan saya ini terkait masalah perlalu lintasan khususnya di Ahmad Yani ya. Ya, di satu sisi kami juga berharap ke depan semoga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah bisa memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di wilayah itu. Gitu Mbak Laras ya. Gitu. Iya. Tapi masih ada pertanyaan nih Pak, masih tentang lalu lintas. Tadi kan awalnya saya pikir apakah ini karena delman apa karena beca? Kan mereka terkadang tidak sesuai sama aturan ya Pak ya? Iya. Maksudnya arahnya kemana? Iya. Saya aja kalau nggak salah dulu pernah Pak ditabrak beca. Padahal saya motor. Oh gitu ya? Iya, disenggol beca. Karena dianya kayaknya lebih galakan beca daripada gitu? kendaraan bermotor. Betul nggak teman-teman di sini? Oh gitu, karena mungkin barangkali rodanya lebih banyak daripada roda sepeda motor. Iya, berarti ya. Aduh. Makanya roda saya lebih banyak Pak daripada Mbak gitu. Malah jadinya saya lebih takut loh Pak sama, iya maksudnya beca sama delman tuh mereka tuh kayak punya kekuatan tersendiri gitu loh Pak. Saya juga nggak bisa apa-apa kan. Iya. Kasihan juga. Iya. Padahal mereka juga harusnya kasihan ya Pak ya sama Iya. beca. Nah, ini tuh Iya. Kalau menurut Bapak sendiri nih, untuk yang delman dan beca itu, apakah mereka dibuatkan trayek khusus atau gimana? Nah makanya ini adalah bagian yang tadi yang saya sampaikan dalam pembahasan forum lalu lintas itu, bagaimana dengan entitas-entitas yang ada di Ahmad Yani. Salah satu termasuk adalah delman dengan becak ini. Nah makanya yang selama ini kita lakukan kan semenjak ada COVID-19 pandemi kemarin dan PPKM. Memang kan itu pada saat zaman saya itu akhirnya kita satu arahkan. Nah, kita satu arahkan di Ahmad Yani itu. Yang sebelumnya itu dua arah. Iya. Waduh, itu makin kacau itu. Iya, Pak. Makanya kemarin kami baru bisa melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk supaya harapannya tetap satu arah dulu. Jadi supaya tidak terjadi yang seperti Mbak Laras tadi itu. Harapan kita gitu. Meskipun sudah di satu arahkan pun masih ada yang melawan arus. Ini yang kadang-kadang berbicara masalah kebiasaan masyarakat. Itu kan cuma di situ aja. Udah di situ akhirnya ngelawan arus kayak gini-gini. Ya ini yang menjadi problem yang tentunya harus kita tegaskan, karena tidak mungkin kita memonitor dan mengawasi di lokasi itu 24 jam dalam seminggu, Mbak. Masalahnya begitu. Kita baru lakukan rekayasa dengan menggunakan barier-barier saja dan mensatu arahkan itu dengan harapan untuk bisa meminimalisir permasalahan dan pelanggaran lalu lintas. Harapannya pun begitu. Berarti solusinya sudah ada ya ternyata ya, yang satu arah itu. Ya, one way kan gitu. Oke, berarti ternyata solusinya sudah ada nih teman-teman. Kalau misalkan masih ada aja orang yang melanggar lalu lintas, berarti salahnya di siapa? Silakan jawab sendiri. Nah, terus Pak, ini nih ada pertanyaan dari @ramdan @rmdh_aan. Masih tentang lalu lintas ya Pak, untuk aplikasi yang kemarin diluncurkan sudah berjalan sempurna atau masih dalam tahap perkembangan? Ini kayaknya yang Smart Polantas. Smart Polantas. Oh iya. Jadi Smart Polantas ini saat ini sudah aktif, Mbak. Sudah aktif. Di situ kan ada beberapa fitur layanan ya, dari mulai ada Kamsel untuk kaitan dengan masalah assessment untuk apabila ada kegiatan acara. Bagaimana di situ ada juga traffic infonya, kalau misalnya ada acara di sini atau ada bencana dan sebagainya, itu ada informasi di situ. Dan itu kan sudah connect juga dengan CCTV live. Ya, CCTV live yang juga termasuk kita koneksikan di Diskominfo dari Kabupaten Garut. Jadi sobat GU yang mau mengakses Smart Polantas itu manfaatnya sangat banyak. Jadi silahkan download saja aplikasinya Smart Polantas untuk bisa di situ ada beberapa layanan, termasuk itu terkoneksi juga dengan Smart SPKT kami. Jadi sentra pelayanan kepolisian terpadu kami. Jadi di situ akhirnya selain juga bisa mengakses layanan lalu lintas, tapi juga di satu sisi juga bisa terkoneksi juga dengan Smart SPKT Polres untuk layanan-layanan kepolisian yang lain. Ya. Sobat GU, pokoknya jangan lupa di-download aja di Smart Polantas Polres Garut di App Store ya Pak ya? Ya, App Store. App Store. Dan berarti enak banget nih Pak kalau misalkan kita pengen tahu ini macet nggak nih gitu kan? Nggak cuma di Gmaps tapi bisa langsung dilihat juga ya? Bisa, live CCTV secara real gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya hilang, mohon maaf, jadi permasalahan bukan di saluran televisi Anda, cuma sinyal gitu Pak. Waduh, atau kuota Pak. Atau kuota, kalau kuota masalahnya bukan di saya lagi kalau itu.
Siap. Bapak, masih ada lagi nih yang ini saya nggak tahu di lalu lintas apa enggak. Parkir sih Pak, lebih ke parkir liar. Oke. Katanya kata Ed Indriri, dia suka jengkel kalau mau parkir, didiemin kan, pas giliran mau pulang belum juga dibuka pintu mobil udah prat-prit aja. Tukang parkir tiba-tiba Pak, ya kan gaib banget, dilihat-lihat mungkin dia nggak ada, pas mau masuk langsung ada terus ditagih 5.000 itu tuh. Siapa sih Pak yang berhak untuk menindaklanjuti hal Betul, memang sih kalau berbicara masalah kegiatan parkir liar ini, ya tentunya itu sudah banyak pelanggaran yang terjadi di situ, ya. Dari mulai masalah pelanggaran penggunaan ruas jalan, satu ada. Kemudian yang kedua dari aspek masalah pungutan liarnya pun juga ada. Nah ini tentunya kami menerima masukan, kalau misalnya memang ada kegiatan parkir liar yang memang meresahkan, udah informasikan saja ke kami, nanti kita akan berikan solusinya untuk supaya kita lakukan penindakan nanti bersama dengan instansi terkait, ya, supaya tetap solutif dan sebagainya. Ini memang tidak bisa dibiarkan. Ini kan salah satu bentuk kegiatan premanisme kalau ternyata dalam prakteknya ada yang sudah mulai memaksa, ada yang sudah mulai mentarget dan sebagainya, yang padahal itu pun juga tidak masuk dalam retribusi negara. Jadi mereka disakuin sendiri itu tuh? Ya bisa jadi. Makanya kita lihat lokasinya yang di mana, kan begitu. Kalau ada yang kayak gitu bisa langsung hubungin ke Instagram atau hotline-nya apa Pak? Nah, jadi pas kebetulan nih Mbak, jadi untuk pengaduan, memang selama ini saya ucapkan terima kasih untuk wargi Garut yang sudah menyampaikan masukan, yang sudah menyampaikan aduan melalui media sosial kami. Nah, namun demikian untuk ke depan, untuk lebih memudahkan dan kemudian ini sebagai bagian bentuk pertanggungjawaban secara saya pribadi nih Mbak, saya punya program sekarang yang namanya program Taros Kapolres Garut, gitu. Di situ Kapolres Garut siap untuk memberikan pelayanan terkait masalah kinerja kepolisian ataupun laporan pengaduan masyarakat secara langsung. Jadi saya berikan nomor WhatsApp saya pribadi Mbak. Untuk supaya dibagikan kepada seluruh wargi Garut gitu hanya supaya tahu semuanya. Jadi selain juga melalui medsos kita pun juga akan layani, tetapi kalau misalnya memang ada suatu hal yang mungkin perlu disampaikan kepada saya langsung untuk segera kita follow up secara cepat, kami sudah mulai akan meluncing nomor WhatsApp Kapolres Garut itu di 08 111 3 4040 gitu. Baik. 08 111 3 4040. Nah, gitu. Siap. Berarti ini 08 111 340 4040 ya, Pak? Iya, betul. 40 itu adalah kodenya Polres Garut. 40. Jadi kalau dilihat di di seluruh kendaraan dinas kami itu kan belakangnya selalu 40. Nah. Wah, itu informasi juga ya buat Sobat GU semua. Iya. Dan teman-teman nanti Sobat GU bisa Taros Kapolres Garut nih akan dibahas di YouTube lagi atau gimana Pak? Untuk jawaban-jawabannya? Untuk jawaban-jawabannya itu kita akan mengadakan di saluran humas kami nanti ya. Itu seminggu sekali. Nanti kalau ada yang menanyakan di dalam Instagram dan sebagainya, kami akan jawab secara periodik, yaitu seminggu sekali. Tapi yang sifatnya laporan pengaduan masyarakat tadi itu bisa langsung, itu nanti melalui saluran WA itu. Jadi supaya segera kita tindak lanjuti, maksudnya begitu. Jadi bisa nanti saya arahkan perangkat saya di situ dan fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan untuk melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mungkin nanti kalau misalkan Sobat GU ada masalah kehilangan barang juga boleh apa ya? Boleh. Asal jangan kehilangan mantan atau gebetan itu. Iya, betul. Kapolres Garut ini memang visioner sekali dan Pak Kapolres ini share nomor WA-nya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Garut yang mana nantinya akan fast respon ya Pak ya? Fast respon. Langsung tanggap, terus langsung memberikan solusi kepada teman-teman semua tuh Sobat GU semua yang memiliki masalah. Pokoknya nanti jangan tanya ke Bapak, mantan kalian di mana? Kan? Kalian lapar? Jangan. Jangan ngeprank juga nih, lagi zaman nih. Betul. Jangan di-prank nanti kan. Karena nanti sifatnya laporan palsu kan. Betul. Tapi kalau misalkan nanti yang ngeprank, apakah nanti dari Polresnya langsung ngedatengin gitu? Wah. Seru banget ya. Pokoknya kalian jangan berani-berani ngeprank ya. Pokoknya
apapun ya Pak ya, Ya. permasalahan Ya. bisa dikomunikasikan ke nomor Bapak tadi. Ya, gitu. Berarti ini program yang sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman di Taros Kapolres Garut. Pokoknya nantikan aja di Humas Garut. Humas Garut. Tentunya nanti akan juga ada di Instagram Polres Garut bekerjasama sama Garut Update juga. Betul, ya, betul, Siap. betul. Kita lanjutkan Pak nih ke pertanyaan selanjutnya. Oh, tentang SIM Pak. Oke. Ya, kan sebelumnya di TikTok sama di Instagram tuh rame banget ya Pak ya, yang polisi nyoba-nyobain. Oh, itu di apa? Uji praktek. Ya. Oke. Yang gitu, Ya. Nah, katanya ini kata Ed Surya Mandiri 19 izin memberikan masukan kalau bisa untuk pembuatan SIM motor menggunakan motor pribadi karena motor yang disediakan Polres kurang nyaman digunakan katanya Pak. Oke. Dan bukan sehari-hari yang kita gunakan. Ya. Yang jelas kalau berbicara masalah ketentuannya, bahwa yang kami siapkan itu kan adalah motor standar. Ya, jadi motornya tidak matic ya, menggunakan persneling kan begitu kan ya. Dan kemudian itu adalah motor yang memang yang sudah dilakukan penelitian itu adalah merupakan standar motor yang dengan keadaan minimal kan begitu itu. Nah, namun demikian nanti kita akan lihat di lapangan. Kita akan pastikan dulu juga untuk motor-motor yang nanti yang tadi disampaikan masyarakat bagi yang mau menggunakan motor pribadi sesuai dengan standar atau tidak. Nah, kalau ternyata kami lihat juga, oh masih sesuai standar, gitu ya kenapa tidak? Nanti kita gunakan saja motor yang bersangkutan. Tapi kalau ternyata motornya tidak standar, ya tentunya kan tidak bisa kami kabulkan untuk digunakan dalam kegiatan uji praktek untuk SIM. Kalau motor standar tuh dalam, mohon maaf ya Pak, untuk merek-mereknya kan mungkin mereka mengeluarkan standarnya sendiri. Ya. Jadi istilahnya ada perlengkapan minimal yang memang harus sesuai dengan ketentuan. Ada spionnya, gitu kan ya. Kemudian menggunakan manual, gitu kan ya. Terus kemudian bannya, gitu kan ya. Jadi termasuk juga knalpotnya dan sebagainya. Itu standar minimal saja. Jadi pada prinsipnya kami tidak membatasi, ada standar minimal, tetapi kalau misalnya nanti yang digunakan itu tidak sesuai dengan speknya tadi itu, yang sesuai dengan standar minimal, ya kami tidak bisa mengabulkan. Tapi kalau ternyata standarnya minimal yang dimiliki oleh masyarakat, tidak ada masalah. Digunakan saja pada saat uji praktek. Berarti bisa komunikasian aja ya? Sama bisa. Nanti sama tim prakteknya saya sudah arahkan juga untuk mempermudah masyarakat, karena memang ini masukan yang sangat bagus menurut saya. Tetapi kembali lagi standarnya harus minimal gitu. Jadi jangan menggunakan standarnya otomatis kan begitu kan ya. Jadi kan kalau yang manual yang menggunakan persneling kan dibutuhkan kemampuan yang khusus juga. Gitu kan. Itu yang kami harapkan, karena kalau sudah bisa yang persneling, insya Allah kan akan lebih mudah yang otomatis. Gitu. Tapi yang otomatis belum tentu menggunakan yang persneling bisa kan begitu. Ya tapi itu memang sudah standarnya sih. Oh, standarnya seperti sudah standarnya. Ya insya Allah kalau misalnya memang sudah lulus dari situ kan dengan medan areal apapun sudah bisa. Iya. Ada pertanyaan Bapak dari @rditats_. Bagaimana tanggapan Bapak terkait preman-preman? Oke. Berbicara masalah premanisme, dari awal semenjak saya dinas sebagai Kapolres Garut ini memang sudah menjadi salah satu target operasi saya. Bagaimana kita bisa melakukan penanggulangan terhadap kejahatan jalanan. Salah satunya adalah premanisme. Nah, oleh karena itu dari awal kan saya sudah membentuk yang namanya tim sancang gitu. Nah, tim sancang yang sudah saya bentuk untuk melakukan penindakan dengan dua fokus. Yang pertama adalah premanisme, yang kedua adalah narkoba. Itu. Nah, untuk premanisme ini tentunya kami terbuka di satu situ apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan suatu tindakan-tindakan yang sifatnya premanisme itu, dan kami akan tindak lanjuti, dan memang di situ semuanya kita akan kaji betul ya. Satu permasalahan ini kan tidak mudah untuk bisa memberikan solusi kalau ternyata itu ada permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang memang harus kita selesaikan. Nah, tetapi ini tidak akan bisa mengurangi apabila ada suatu kejadian yang memang melanggar tindak pidana gitu aja. Kalau misalnya memang sudah pemerasan kan begitu, itu kan tidak pidana. Kalau sudah memaksa, mengancam, kemudian di satu sisi juga barangkali sudah melakukan pengerusakan, nah ini sudah, kalau sudah yang kaitan dengan pelanggaran hukum ya
Polres Garut tidak ada ampunnya. Kita akan tegak lurus di situ, ya. Baik itu merupakan pelanggaran peraturan daerah sekalipun ataupun melakukan pelanggaran pidana, kita akan tidak tegas untuk kaitan dengan premanisme ini. Oh, Ya. kalau misalnya untuk pidana ini berarti beda-beda ya Pak ya? Beda-beda, kan bisa ada modus operandinya, bisa jadi pemerasan. Modus operandinya juga bisa jadi dia mengganggu ketertiban umum, ya. Orang mabuk gitu kan ya, datang kemudian dengan dalil dia meminta-minta sesuatu, ada yang merasa terpaksa, ada yang merasa ikhlas. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat melihat ini, kita harus bisa melihat dari bagaimana permasalahan kejadiannya kan begitu ya. Nah kalau misalnya ternyata ada korban, di satu sisi juga merasa menjadi korban pemerasan, jangan segan-segan dan jangan ragu untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Dan saya yakinkan bahwa pasti akan ditangani dan kita akan tegaskan. Jadi jangan ragu masyarakat ada merasa takut dan sebagainya, jangan. Kita akan upayakan untuk diproses secara maksimal dan kemudian kita akan lihat case by case-nya gimana gitu kan ya. Tapi yang jelas sebisa mungkin yang merasakan masyarakat harus dilakukan penindakan. Betul. Ya. Bapak, saya tuh entah dari film atau biasanya kan film juga dari kehidupan nyata ya Pak ya. Oke. Nih, dari ini jadi maaf. Nah yang preman-preman ini kalau misalkan mereka udah masuk ke bui, Ya. pas mereka keluar tuh kastanya jadi lebih tinggi loh Pak. Betul. Ya, itu suatu fenomena ya Mbak ya. Suatu fenomena, di satu sisi memang ada istilah kalau udah masuk penjara kayak sekolah begitu ya. Nah, jadi ketika keluar udah naik kelas gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, ya ini tentunya menjadi permasalahan yang fenomena dari permasalahan sosial ya masyarakat. Ini kan berbicara masalah keterampilan, keterampilan yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ternyata tidak diberikan sebuah penyaluran kaitan dengan keterampilan yang lain, ya tidak akan menutup kemungkinan yang bersangkutan akan kembali lagi ke dunianya. Bahkan mungkin bisa belajar dengan modus-modus operandi kriminalitas yang lain. Nah ini menjadi permasalahan kita bersama bahwa karena kan kembali lagi kejahatan itu Mbak, kalau bicara logikanya itu kan karena niat dan kesempatan, kan larinya ke sana. Jadi bagaimana niatnya, bagaimana kesempatannya. Kira-kira kesempatan itu berbicara masalah peluang. Yang bersangkutan ini disalurkan dengan baik atau tidak untuk diberikan peluang-peluang yang lain. Peluang yang lain. Nah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia tetap memilih jalur untuk menjadi seorang kriminal, ya mau tidak mau ya pasti akan selalu berhadapan dengan hukum. Masalahnya di situ. Apa yang bisa membuat terpidana jera? Terpidana jera. Nah ini konsep masalah jera ini sangat subjektif ya. Ini sangat subjektif sekali Mbak Laras. Dan ini kami dari pihak kepolisian tentunya tidak bisa memberikan jawaban. Ini harus dikaji juga melalui seorang kriminolog ini. Nah kan begitu ya. Karena namanya kembali lagi berbicara masalah kejahatan itu sangat kompleks ya. Dan ada banyak sekali latar belakangnya gitu. Jadi ada, kalau dalam suatu kejadian saja itu ada sebuah teori kriminolog yang namanya teori routine activity theory. Di situ routine activity theory itu begini. Jadi ada beberapa komponen yang menyebabkan suatu kejahatan jalanan itu terjadi. Yang pertama itu adalah absence of a capable guardian. Jadi suatu lingkungan itu kira-kira untuk sistem keamanannya itu bagaimana. Nah, jadi ketika keamanannya lemah, misalnya kurangnya penerangan, jalanannya sepi, gitu kan ya, nah itu bisa menjadi potensi kerawanan. Itu absence of capable guardian. Kemudian yang kedua adalah suitable target. Nah, suitable target itu adalah korban-korban yang berpotensi menjadi korban, gitu. Orang masyarakat yang berpotensi menjadi korban. Misalnya apa? Dia yang akhirnya membiasakan diri naik motor sambil handphone. Nah, gitu kan ya. Atau mungkin ibu-ibu dari pasar tetapi malah pakai perhiasannya keluar kelihatan. Tasnya udah gitu dilihat-liatin isinya barangnya apa, gitu kan ya. Nah, itu menjadi sebuah masyarakat yang akhirnya berpotensi menjadi target. Nah, gitu kan ya. Nah, poin yang ketiga adalah motivated offenders. Nah, motivated offenders ini yaitu adalah motivasi dari pelakunya. Ini kalau misalnya pelakunya ini memang dasarnya memang dia itu memang tidak memiliki ya kondisi ekonominya mungkin lagi
lagi membutuhkan, kemudian yang kedua dia memang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menjadi seorang kriminal, yang tadi Mbak bilang tadi, barangkali dia diajarin orang dan sebagainya. Ini kan menjadi seorang pelaku yang termotivasi, residivis kan begitu kan, yang Mbak sampaikan, residivis. Nah, ini kalau misalnya 3 komponen teori ini sudah jadi satu, ini terjadi sebuah kejahatan. Bayangkan dalam suatu lokasi, penerangan kurang gitu kan ya, jalan berlubang kan begitu ya. Akhirnya kecenderungannya orang kalau lewat situ pakai motor pasti agak pelan-pelan. Nah kan itu. Yang kedua, kemudian setelah itu pelakunya pun juga sendiri. Seorang mohon maaf barangkali kaum yang memang relaktan untuk menjadi seorang korban kan berarti seorang wanita atau anak kecil dan gitu kan ya, yang dinilai sama pelaku itu cukup bisa menjadi seorang korban. Kemudian tambah lagi mungkin motornya masih mentereng, barangkali kan motor baru kan gitu aja. Lah itu kan semakin membuat pelaku itu mau gitu. Nah, ketiga, pelakunya memang lagi membutuhkan untuk supaya mau mencuri motor itu. Nah, ketika sudah berkumpul jadi satu, ini teori ini jadi itu sebuah kejahatan. Nah, jadi makanya kembali lagi ini harus kita pahami teori kriminologi ini, bahwa polisi bergerak di 3 sektor ini. Dari mulai lokasinya, yang tadi saya bilang, suatu sistem lingkungannya itu bagaimana. Kalau ternyata di situ kita lihat bahwa sering terjadi kejamretan dan sebagainya, itu kita evaluasi, Mbak. Kenapa? Apa karena penerangannya kurang, jalannya masih berlubang, atau kurangnya penjagaan, barangkali siskamlingnya kurang dan sebagainya. Itu. Yang kedua, kita mengingatkan sama warga-warga di situ. Di sini hati-hati, pernah terjadi jambret, hati-hati. Jadi kita berikan sebuah sosialisasi himbauan supaya masyarakat itu akhirnya tidak rentan menjadi korban, memperlihatkan handphone, kemudian memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan hal-hal berharga yang lain. Dan yang ketiga, dari aspek untuk masalah motivated offenders-nya ini, kita selalu berkomunikasi dengan pihak dengan pihak lapas untuk supaya memonitor, misalnya kalau misalnya sudah ada narapidana yang keluar. Itu kita monitor. Oh, berapa tahun Pak? Atau ya, dalam arti begini, Babin Kamtipmas kami itu memiliki data terkait para pelaku-pelaku kejahatan atau narapidana yang keluar dari penjara. Ada berapa persen sih Pak orang-orang yang tadi narapidana yang udah keluar terus dia melakukan kejahatan kembali? Kalau bicara persentase sih memang berdasarkan penelitian kemarin, sebagian besar sih memang masih melakukan. Itu di atas dari 60%, memang begitu. Karena tidak memiliki keterampilan yang lain. Nah, ini yang menjadi tentunya menjadi permasalahan kita bersama ya, secara lintas antar instansi ya, antara stakeholder juga, untuk bagaimana kita harus bisa mengupayakan, namanya juga masyarakat yang kembali kepada masyarakat kan harus kita lakukan pembinaan juga. Gitu, untuk diberikan, saya tapi sangat apresiasi. Tidak sedikit juga tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, dan bahkan termasuk beberapa perusahaan yang masih mau mengkaryakan ex narapidana. Dan ini banyak ini, dan ini masih ada juga yang akhirnya ikut ke beberapa, ada home industry, diberikan keahlian yang lain dan sebagainya, akhirnya main di bengkel atau ini dan sebagainya, yang akhirnya ada juga yang tidak menjadi kriminal kembali. Nah, ini adalah berbicara masalah sistem sosial yang harus kita bangun ini, gitu. Karena kalau kami kan tidak mungkin di satu sisi hanya mengurusi yang tadi itu tip of the ice itu aja. Permasalahannya itu hanya kecil. Masalah yang besarnya itu di bawah permukaan air ini tentunya harus menjadi banyak yang harus kita selesaikan gitu. Kenapa itu? Ya. Dan kebanyakan memang latar belakangnya mungkin ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya. Ya. Baik, Bapak, ini ada pesan nih Pak, apresiasi dari @dilman3479. Tetap semangat dan jangan pernah bosan berbuat baik Bapak Kapolres. Masya Allah, saya masih jauh Mbak Laras dan Sobat GU untuk berbuat baik. Kami hanya manusia biasa. 1230 polisi ini hanya manusia biasa. Tidak di satu sisi kami terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, tetapi kami yakin barangkali kami pun juga ada hal yang kurang berkenan pada masyarakat. Makanya kesempatan ini saya atas nama pimpinan Polres Garut menghaturkan permohonan maaf kepada Sobat GU dan wargi Garut apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terkait pelayanan kepolisian Polres Garut. Siap. Bapak terakhir boleh ya Pak ya? Boleh. Kesan dan pesan nih Pak, kesan Bapak terhadap Garut dan masyarakatnya, kemudian pesannya apa?
Oke, kalau kesan yang jelas pertama, saya sangat merasa diterima, Mbak, sebagai bagian dari wargi Garut ini. Dan saya di satu sisi sangat bersyukur bahwa saya pernah berdinas di sini sampai dengan saat ini. Banyak sekali pengalaman yang saya bisa ambil, banyak sekali ilmu yang saya timba, dan yang paling penting adalah banyak sekali silaturahmi yang saya dapatkan. Nah, dari sini akhirnya saya di satu sisi juga banyak sekali dari silaturahmi itu akhirnya ini menjadi sebuah peluang untuk beribadah juga banyak. Nah, ini kesan saya. Dan ini saya tularkan betul kepada seluruh personil anggota saya bahwa kita melihat sesuatu itu, saya pernah diajari juga sebagai salah satu tokoh agama di Kabupaten Garut bahwa Pak Kapolres kalau melihat ada masalah itu harus dilihat bahwa itu adalah peluang untuk beribadah. Jadi jangan sampai ibaratnya anggota polisi itu tidak ikhlas dalam menjalankan. Dengan keikhlasannya itulah insya Allah itu menjadi ibadah bagi seluruh anggota yang menjalankan tugas dengan baik. Nah, itu kesan yang saya dapatkan di sini. Bagi setiap permasalahan yang ada, ini adalah peluang untuk beribadah. Jadi tidak ada istilah kita itu berat hati, tidak ada istilah kita ini. Semua insya Allah seluruh anggota Polres Garut ikhlas dalam menjalankan tugas. Dan pesan untuk masyarakat Garut, tentunya di satu sisi kami pihak kepolisian Polres Garut kami memohon masukan terkait kinerja kami selama ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, sekarang eranya sudah era teknologi, sudah era keterbukaan. Jadi pada prinsipnya tidak ada lagi peluang-peluang bagi kami untuk menyembunyikan, tidak ada peluang untuk di satu sisi untuk membuat itu menjadi tidak benar dan sebagainya, atau mungkin barangkali merekayasa, barangkali seperti itu, tidak ada lagi peluang itu. Jadi keterbukaan publik, keterbukaan di era keterbukaan ini, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, saran kepada kami pihak kepolisian untuk bisa membangun sebuah pelaksanaan tugas yang lebih baik lagi ke depan. Dan kita bersama-sama tentunya harus bergandengan tangan dan bekerja sama untuk bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan Kamtibmas yang ada di wilayah Garut, gitu ya. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Terima kasih. Siap, boleh berikan tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Terima kasih, kuncinya kolaborasi. Kolaborasi, ya, gitu. Siap. Itu kasep saya tuh, kan ada, kalau saya kan slogannya kasep. Oh, apa tuh, Pak? K-nya tuh kolaboratif, Ya? A-nya adaptif, S-nya solutif, E-nya edukatif, dan menuju Polri yang presisi. Ya, itu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Ya, banyak sami-sami Mbak Lara, dapatkan sami-sami di sini. Sobat GU. Terima kasih juga sudah menjadi polisi baik, Bapak. Waduh, enggak lah, jauh Pak. Jauh. Teman-teman, inilah dia AKBP Wirdanto Hadi Caksono SIK MSI. Ya. Alhamdulillah Sobat GU semua, siapa tahu ya nanti ada kesempatan bisa bertemu langsung dengan Bapak. Iya, gitu. Karena sangat inspiratif sekali ya, Iya. teman-teman. Inilah dia GU Talks hari ini. Memang spesial sekali dengan Kapolres Garut, orang nomor 1 di Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Garut ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah, semoga kita bisa bertemu lagi. Siap. Dengan topik-topik yang lain yang Boleh, lebih boleh. menjurus atau spesifik, boleh Boleh, ya Pak ya? silakan nanti. Dan akhirnya saya Laras Anissa pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.